Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Fajr, dan kita masuk pada ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sekali-kali jangan seperti itu. Bahkan kalian tidak pernah memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin, sedangkan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampurkan yang halal dan yang haram. Kemudian kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Empat ayat ini masih menyinggung tentang sifat orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwa kemuliaan itu dilihat dari harta. Kalau mereka diberikan harta banyak, mereka mengira bahwa mereka sedang dicintai Allah. Kalau kemudian harta itu dihilangkan, mereka merasa mereka sedang dihinakan Allah. Sebab itulah mereka bakhil. Makanya ketika kita membahas surah Al-Ma'un dulu, salah satu penyebab kenapa para tokoh-tokoh Quraisy itu sulit masuk Islam, karena dalam hati mereka tidak ada rahmat, tidak ada kasihan. Dan itu diperlihatkan dan dipertontonkan oleh pembesar Quraisy kepada anak-anak yatim dan fuqara wal masakin. Ketika Abu Jahal, ada yang mengatakan Umayyah, dan ada juga yang mengatakan tokoh yang lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy, sedang menyembelih seekor unta. Kemudian datang anak yatim tidak menggunakan pakaian dan meminta sedikit dari daging unta itu. Tapi kemudian malah diambilnya tongkat dan didorongnya anak yatim sampai terjatuh, kemudian menangis dan lari ketakutan. Sebab itu Allah turunkan, ara'aital ladzi yukadzibu biki fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak mengajak manusia untuk memberi makan fakir miskin. Kalau seandainya para pembesar itu memiliki sedikit rahmat saja, mau membantu para fuqara wal masakin, tentu cahaya hidayah akan masuk ke hati-hati mereka. Tapi ketika dihilangkan perasaan rahmat, berubahlah menjadi keras hati. Dan ketika keras itulah sulit hidayah
masuk. Itulah perangai orang-orang Arab, di mana mereka berbangga dengan harta yang kemudian dengan kebanggaan itu mengarah kepada kebakhilan. Lah salah satu bentuk bakhil di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal la tuqrimunal yatim. Sekali-kali jangan seperti itu. Bahkan kalian tidak pernah memuliakan anak yatim. Disebut yatim itu barang siapa yang meninggal ayahnya, bukan ibunya. Kalau bahasa kita, kalau meninggal ibu disebut piatu gitu. Tapi dalam Islam tidak ada, yang ada yatim saja. Yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kenapa? Karena biasanya kalau seandainya ayahnya masih hidup dan yang meninggal ibundanya, kemudian ayah ini menikah lagi dengan ibu yang lainnya, kebiasaannya biasanya menyayangi anaknya. Biasanya, walaupun ada juga ibu tiri yang menyiksa anak tirinya sampai keluar lagi. Tapi umumnya biasanya ibu tiri itu sayang dengan anak tirinya karena dia menghormati suaminya. Tetapi sangat jarang sekali kalau seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya menikah lagi dengan seorang laki-laki, kesayangan seorang ayah yang bukan ayahnya, itu biasanya sedikit. Bahkan tak jarang menelantarkan atau tidak adil di dalam memberikan kasih sayang kepada anak dia dan anak bawaan istrinya. Biasa seperti itu. Makanya kemudian dalam Islam orang yang mati ayahnya itu disebut yatim, karena tulang punggungnya sudah tidak ada lagi. Walaupun ada yang kemudian melebarkan definisi yatim itu, bukan hanya sekedar ditinggal mati ayahnya saja. Bahkan kalau seandainya kemudian ayahnya meninggalkan dia setelah menceraikan ibunya, kemudian pergi antah berantah dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya dan juga kepada istrinya, pergi begitu saja, itu juga ada yang mengatakan berarti anak itu disebut yatim karena tidak ada tanggung jawab orang tuanya. Bahkan terkadang yang seperti ini, ayahnya masih hidup tetapi ditinggalkan setelah bercerai dengan istrinya. Terkadang kondisinya lebih parah dibandingkan yang betul-betul ditinggal mati oleh ayahnya. Karena ada juga yang ditinggal mati ayahnya, ayahnya punya warisan, sehingga kemudian anaknya itu dapat warisan dari harta ayahnya kan gitu. Tapi kalau ayahnya masih hidup setelah cerai dengan pasangannya kemudian pergi entah berantah, dia tidak meninggalkan warisan. Terkadang hartanya diambil, kawin lagi dia, sehingga anak itu kemudian terlantar bersama ibunya. Tetapi definisi di dalam syariat bahwa yatim itu kalau ditinggal mati ayahnya, karena ayahlah yang bisa melindungi anaknya dan sebagai tulang punggungnya. Kita tahu bahwa di antara keistimewaan memuliakan anak yatim itu bukan sekedar untuk memperbaiki diri kita saja, tetapi juga memperbaiki anak keturunan kita. Tentu memperbaiki kita maksudnya melembutkan hati. Karena siapa yang keras hatinya, kata Rasul, maka lembutlah kepada anak yatim, niscaya Allah lembutkan hatinya. Adapun memperbaiki keturunan, karena kalau kita berbuat baik kepada anak yatim orang lain, kalau seandainya kita sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau seandainya kita jahat kepada anak yatim, jangan salahkan,
anak-anak kita jahat kepada kita. Kama tadinu tudan, kaidahnya. Sebagaimana kita memperlakukan anak yatim dengan cara seperti itu, maka anak-anak kita juga akan memperlakukan kita yang sama sebagaimana kita memperlakukan anak yatim. Jadi faedahnya besar gitu ya. Kalau kita sayang dengan anak orang lain, terutama anak-anak yatim, maka itu akan diwariskan kepada anak-anak kita sehingga anak kita sayang dengan kita. Bahkan kalau kita memuliakan anak-anak yatim itu sebenarnya kita sedang membuat masyarakat yang penyayang. Sebab kalau seandainya anak-anak yatim itu tidak ditolong, dibiarkan begitu saja, kemudian mereka menjadi jahat, kemudian dendam kepada orang-orang kaya, maka masyarakat akan rusak. Tapi kalau seandainya kita tampung mereka, kemudian kita tarbiyah mereka sehingga mereka menjadi orang yang baik, maka boleh jadi setelah mereka dewasa kemudian kaya, mereka pun akan berlaku hal yang sama, sehingga masyarakat ini akan jadi baik. Tapi kalau membiarkan, sama saja kemudian menciptakan kegaduhan di masyarakat. Makanya kenapa kemudian derajat memuliakan anak yatim itu mulia, sampai-sampai Nabi SAW itu mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan para pengkafil anak yatim di sorga itu seperti ini. Ya. Kemudian wa asyara bis sababah, ini sababah, wal wusta, ini wusta namanya. Kemudian wa farraja bainahuma. Kemudian Nabi SAW merapatkan seperti ini. Ya, artinya aku dan para pengkafil anak yatim seperti ini di sorga. Kemudian dirapatkan. Saking dekatnya. Apa maknanya? Kenapa para pengkafil anak yatim itu didekatkan dengan Nabi di sorga? Apa alasannya? Disebutkan di dalam beberapa pensyarah hadis, di antaranya disebutkan dalam syarah Sunan Tirmidzi. Kenapa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa kemudian orang yang mengkafil anak yatim itu dekat dengan Rasul? Dijelaskan di sini, la'allal hikmah fi kauni kafilil yatim yushbihu fi duhulil jannah, menyerupai masuk ke dalam surga, kemudian fil jannah bil qurbi minan nabi, ketika masuk ke dalam surga didekatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nahu an yab'atha ila qaumin la ya'qiluna amra dinihim fayakunu kafilan lahum mualliman wa mursyidan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tugasnya adalah saat diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada sebuah kaum, itu diutus kepada kaum yang tidak berakal, la ya'qiluna amra dinihim, tidak paham dengan perkara agama mereka. Maka dengan kemudian Nabi SAW mengajarkan agama dan mengarahkan manusia, menunjukkan Rasul mengkafil manusia dengan mengajarkan wahyu, mengarahkan kepada kebaikan. Hakikatnya Rasul sedang mengkafil umatnya. Lah begitu juga para pengkafil anak yatim. Anak yatim ini kan belum balik, artinya belum berakal, belum paham tentang agama, bahkan tidak paham juga tentang dunia. Jadi kalau seandainya kita ajarkan, bukan hanya kita berikan nafkah, kita ajarkan dia ilmu, kita arahkan dia kepada kebaikan, kita ajarkan adab-adab, maka seolah-olah posisi kita sama dengan posisi Nabi. Ya, kalau Nabi mengajarkan, mengarahkan umatnya dan mengkafil mereka. Kalau pengkafil anak yatim, menjaga anak yatim, mengajarkan dan mengarahkan juga. Jadi ada kemiripan di sini. Makanya karena ada kemiripan, maka para pengkafil anak yatim itu, kata Nabi, seperti ini di sorga dengan saya. Itu ada salah satu yang mencoba untuk menggali hikmahnya. Kenapa pengkafil anak yatim itu ada kedekatan? Bahkan ketika Nabi SAW membuka pintu sorga,
Kan manusia tidak bisa masuk surga itu, karena di antara syafaat khusus Rasul itu tidak ada yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga kecuali Nabi. Bahkan para Nabi sendiri tidak bisa masuk surga karena pintunya tidak bisa dibuka. Yang bisa membuka pintu surga kan cuma Nabi. Karena Rasul yang mengatakan, ana awwal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Tiba-tiba kemudian ketika Rasul hendak melangkah ke dalam surga, ada seorang wanita yang hampir mendahului Nabi. Kemudian dicegah. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah? Kenapa engkau hendak mendahului diriku masuk ke dalam surga? Maka wanita ini mengatakan, saya adalah seorang yang mengkafil banyak anak yatim. Coba bayangkan sampai mau mendahului Rasul masuk surga tuh. Ya, ibu yang senantiasa mengkafil anak yatim. Menunjukkan bahwa keutamaan yang besar bagi para pengkafil anak yatim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abu Ya'la dan juga At-Tabrani serta Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, man dhamma yatiman bainal muslimin fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang memasukkan anak yatim ke dalam makanannya, ke dalam minumannya, sampai anak yatim merasa cukup dengan diri kita kepada dia, maka orang ini sudah layak masuk surga. Nabi SAW adalah anak yatim, dan dia juga abul aitam, bapaknya anak yatim. Allah katakan, wa wajadaka yatiman fa'awa. Allah dapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim dan Allah berikan penjagaan. Karena Nabi SAW pernah yatim, sehingga Nabi SAW melakukannya, menjadi pelakunya. Seperti dalam kisah ketika Nabi SAW menikahi salah satu istri beliau, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ditinggal mati suaminya, dan dia punya anak-anak kecil. Sementara hidupnya Ummu Salamah dalam kondisi fakir. Anaknya banyak, yatim. Ya. Nabi SAW meminang Ummu Salamah untuk menjadi bapa bagi anak-anaknya. Menunjukkan Rasul juga bukan hanya ngomong saja, pelaku juga dia kan, dan mengajarkan beginilah cara pengkafil anak yatim. Tapi kalau antum tiap tahun memberikan amplop dalam sebuah acara kepada anak-anak yatim, bukan kafil yatim itu sedekah kepada anak yatim, bukan. Dan ada tuh kalau biasanya Ramadan ya, sibuk tuh biasanya perusahaan-perusahaan, ya, kemudian ormas-ormas gitu ya. Biasanya mereka mengadakan acara santunan anak yatim. Itu bukan kafil yatim namanya. Itu sedekah ke anak yatim. Maksud mengkafil itu betul-betul merawat setiap hari. Ima kita ambil, kita masukkan ke rumah kita, kemudian kita anggap dia anak kita sendiri, ya, kita hormati anak-anak yatim dengan memberikan fasilitas tempat tidur, makanan, minuman, pendidikan, akhlak, dan begitu seterusnya. Atau mungkin kita tidak memasukkan anak itu ke rumah kita, tapi kita datang kepada anak yatim, kita katakan sama ibunya, ini anak ibu, selama belum balik, saya yang tanggung kehidupannya. Ya, saya kirim tiap bulan sekian untuk makan dia, untuk minum dia, untuk sekolah dia, sampai dia balik. Nah, itu namanya kafil yatim. Itu yang akan dekat dengan Rasul, ya, mengkafil anak yatim. Atau antum menjadi bapak mereka, seperti yang dilakukan Nabi SAW. Yang jomblo, yang belum kawin gitu ya, kemudian cari janda. Kasihan kali itu, anaknya masih kecil-kecil kan itu. Jadi terdorong rasa kasihan menikahi dia karena melihat anak-anak yang masih kecil dan suaminya sudah meninggal.
Datang ke janda itu, saya siap menjadi bapa bagi anak Anda dan suami yang baik bagi Anda. Ya. Ustadz yang sudah menikah gimana? Ya terserah antum, izinlah sama istri. Diizinkan, lanjut tadi izinkan, ya lanjut juga, cuman nggak ngasih tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang musyrik Arab itu, jangan seperti itu. Ya, tetapi tolonglah hargai anak-anak yatim. Kemudian juga sindiran yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Ada yang mengatakan tahaddun di sini artinya zakat. Jadi kita tidak mendorong manusia untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang miskin. Ada juga yang mengatakan tahaddun di sini artinya sedekah. Ya, sedekah umum, beda zakat dengan sedekah ya. Zakat kan lebih khusus, sedekah kan umum. Zakat itu kewajiban, sedekah itu kerelaan. Ya kan? Jadi ada juga yang mengatakan bahwa tahaddun ini artinya tidak menganjurkan sedekah kepada orang lain untuk membantu miskin. Tapi yang jelas bahwa ada di sekitar kita ini sudah tidak mau membantu orang miskin, tidak mengajak orang lain pula untuk membantu orang miskin. Dan ulama mengatakan mengajak manusia untuk membantu orang miskin jauh lebih afdol dibandingkan kita memberi makan orang miskin. Kenapa? Jadi kalau kita menganjurkan manusia, mengajak manusia banyak untuk menolong, umpamanya kita punya orang miskin nih, kemudian kita cari orang sebanyak-banyaknya untuk membantu dia, itu lebih afdol dibandingkan kita membantu dia. Tapi kalau bisa kemudian menggabungkan dua-duanya, lebih afdal lagi. Selain kita membantu dia, kita juga ajak orang untuk membantu dia, gitu maksudnya. Karena kalau kita hanya membantu dia, berapalah kemampuan kita membantu dia kan? Berapa kemampuan? Sekaya-kayanya orang pun ada bosannya membantu orang tuh. Ya. Tapi kalau seandainya kita arahkan manusia, kita cari 10-20 orang, tolonglah bantu dia. Kemudian masing-masing satu orang memberikan sekian juta kan, bisa saja kemudian mengangkat kefakirannya kan. Ya, makanya menganjurkan orang untuk membantu orang lain lebih afdal dibandingkan kita memberi makan sendiri. Karena ada orang-orang yang sama-sama miskin, saya miskin, sebelah juga miskin. Tapi ada orang-orang miskin itu yang punya izah, tidak mau dibantu orang, tapi dia ingin nolong orang. Ya. Orang miskin itu ada izah, tidak mau dia dikasih orang, tapi mau nolong orang, tapi tidak bisa nolong orang. Lah cara satu-satunya ada dengan cara ngajak orang nolong, gitu maksudnya ya. Tolonglah itu tetangga saya susah, ya, tetangga saya susah. Jangan pula antum ngomong saya juga susah sebenarnya. Itu riya namanya. Jadi maksudnya kita hanya ingin nolong tetangga kita saja. Ya boleh jadi kemudian dari situ kecipratan kan tak tahu juga. Tapi yang jelas bahwa mendorong manusia yang banyak menolong orang miskin itu lebih afdal, utama dibandingkan kita memberi makan sendiri fakir miskin. Karena kemampuan kan kita terbatas. Tapi kalau antum bisa menggabungkan, kita bisa memberi, ngajak orang juga memberi, maka itu lebih baik. Dan mengayakan satu miskin itu lebih baik dibandingkan memberikan sedekah kepada banyak orang miskin yang tidak pernah kaya dan tetap miskin. Umpamanya di sini orang miskin 100 orang. Kalau kita bantu mereka, umpamanya uang 10 juta itu ya dapat sedikit-sedikit kan, tetap saja miskin mereka. Ya. Tapi kalau kita kemudian mengentaskan satu persatu, ya yang lain yang miskin tenang dulu, yang ini dulu kita bantu satu orang nih, atau 3 orang dulu lah. 10 juta bagi 3 juta setengahan umpamanya kan, bisa untuk modal jual gorengan, jual es, jual apa gitu kan. Akhirnya mungkin di antara orang-orang miskin yang kemudian diberikan modal akhirnya jadi kaya gitu kan. Maka itulah mengentaskan kemiskinan banyak. Tapi kalau membantu banyak orang miskin dengan uang 10
juta, kemudian dapatnya 50 ribuan, ya dapat apa kan? Modal aja dah cukup kan? Ya, makanya mengentaskan 1-2 orang miskin lebih afdol dibandingkan membantu banyak orang miskin tapi tidak dientaskan dari kemiskinan. Makanya di sini Allah mengatakan wala tahudduna ala ta'amil miskin. Orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang para pembesar Arab itu, mereka tidak mau menganjurkan manusia untuk membantu fakir miskin. Makanya di zaman dulu bagi mereka miskin itu sebuah kehinaan. Jadi mereka orang-orang jahiliyah memandang orang miskin itu orang hina, gitu ya. Dan memandang orang kaya itu orang mulia. Makanya kemudian mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang miskin. Bahkan ada para pembesar yang datang kepada Nabi SAW dan hendak masuk Islam itu mensyaratkan agar agama Rasul itu dipenuhi orang kaya dan orang-orang lemah itu dikeluarkan dari agamanya. Seperti Bilal, Obab, ya, Zunairah dan yang lainnya gitu ya. Disuruh dikeluarkan dari agama Rasul biar orang-orang musyrik kaya yang bergabung. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Ya, jangan kau usir orang-orang yang lemah yang setiap pagi dan petang mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kalian memakan harta waris dengan cara mencampur adukan. Karena di zaman jahiliyah wanita tidak dapat waris. Di zaman jahiliyah itu yang dapat waris hanya laki-laki. Wanita itu tidak punya nilai. Baru setelah datang Islam, baru kaum wanita dihargai. Harusnya bersyukur para wanita hari ini dengan adanya Islam. Seandainya Islam tidak ada, kemudian tradisi jahiliyah masih ada, tentu tidak ada harganya seorang wanita. Tiba-tiba di zaman sekarang wanita sudah dimuliakan dengan Islam, mau pula mereka meneriakkan emansipasi kebebasan wanita, ingin kayak jahiliyah lagi ya. Jadi orang-orang jahiliyah seperti itu, tetapi juga masih ada juga di negeri kita kan. Di negeri kita itu ada beberapa tempat itu yang aneh. Kadang-kadang laki-laki yang tak dapat ya kan. Ada tuh di sebuah daerah itu semua harta waris untuk perempuan. Jadi kalau orang tuanya meninggal, laki-lakinya terusin dari rumah. Kasihan dia. Ya. Harusnya dia dapat banyak, dia pula kemudian terusir dari rumah orang tuanya, nggak dapat apa-apa. Tapi juga ada di sebagian tempat yang juga berusaha yang laki-laki itu menguasai warisnya wanita, dan itu kebanyakan. Kebanyakan apalagi kalau seandainya laki-laki ini yang paling tua dari keluarga. Oh, dia yang paling banyak dapatnya. Sudah bagiannya dapat, ngambil pula bagian adik-adiknya. Nah, itu tradisi jahiliyah itu. Karena tradisi jahiliyah itu mencampur adukan antara harta halal dengan harta haram dari harta waris. Yang harusnya dibagi secara syar'i, dia tidak membagi secara syar'i, artinya dia memakan hak orang lain kan? Itulah maksudnya memakan harta waris secara haram, karena tidak diberikan kepada yang punya haknya, sehingga dia memakan dengan cara haram ya. Hakikatnya mencuri harta orang, dimakan dia, dan dia tidak tahu boleh jadi yang dicuri itu hartanya orang miskin kan. Mungkin dia tahu kan kondisi saudara dia kan, satu kandung, bagaimana ekonominya, boleh jadi dia punya anak yatim, dan begitu seterusnya kan. Makanya di sini Allah singgung wa ta'kuluna turatha aklan lam. Dan bahwa harta waris itu biasanya tidak berkah, karena didapat dengan cara mudah, maka hilangnya pun dengan cara mudah biasanya harta waris. Ada orang yang dapat tanah seluas-luasnya dari orang tua ya, karena bukan hasil jerih payah dia, ya enteng saja. Dia dijual satu kapling, akhirnya habis. Rumahnya dijual, ngontrak dia. Harusnya jadi tuan takur. Belakangan dia pula yang ngontrak. Kenapa? Karena kita tidak tahu juga ya. Kita kan hanya melihat dohir, warisan orang tua ya dohirnya saja halal. Tapi kan terkadang kita tahu orang tua itu kerjanya apa, mendapatkan tanah itu dari mana duitnya kan. Harta halal ke harta haram, terkadang sebagian anak itu tahu bahwa harta itu
Sebenarnya tidak beres. Mungkin orang tuanya dulu dapat judi togel, umpamanya kan. Dapatlah dia miliaran orang tua, beli apartemen, beli ini, beli itu kan. Akhirnya meninggal, anaknya tahu sebenarnya ini hasil itu. Sudah tahu itu hasil haram, kemudian rebutan pula dengan saudaranya untuk mengambil yang haram tadi kan gitu ya. Nah, jadi tidak berkah jadinya. Ya, kebanyakan begitu. Kebanyakan orang yang memperebutkan waris itu sebenarnya itu memperebutkan harta yang tidak berkah sebenarnya. Makanya banyak bunuh-bunuhan gara-gara waris. Ya kan? Banyak bunuh-bunuhan. Kecuali kalau kita tahu orang tua kita ini orang baik, mencari harta juga dengan cara halal gitu ya. Kita paham lah ini harta halal semua. Saya tahu orang tua saya kerja apa. Ya tentu insya Allah harta itu berkah. Yang tidak berkah itu kalau seandainya rebutan hartanya itu. Akhirnya yang satu memakan harta yang lainnya. Itulah yang Allah katakan wa ta'kuluna turatha aqlalla. Lah tiga perkara ini tentu ada penyebabnya. Kenapa orang tidak mau menolong anak-anak yatim, memuliakan anak-anak yatim padahal besar pahalanya? Kenapa orang tidak mau mendorong orang-orang untuk membantu para fakir miskin? Kenapa pula kemudian orang berani kemudian mengambil hak orang lain dalam warisan? Sebabnya ayat terakhir ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena kalian terlampau mencintai harta berlebihan. Gitu ya. Kalau orang sudah mencintai harta berlebihan, harta itu sirru tughyan, rahasia bejatnya manusia. Harta itu rahasia bejatnya manusia. Sehingga dengan harta itulah hawa nafsu mendorongnya sehingga tidak mau menghargai anak yatim, tidak mau menolong fakir miskin, bahkan rela mengambil harta orang lain. Kekayaan itu adalah sirru tughyan. Saya akan contohkan. Nabi SAW mengisahkan kisah tentang 3 orang Bani Israel. Kisah ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ma'ruf kisahnya. Jadi ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Yang satu Allah berikan ujian berupa kepalanya penuh dengan penyakit dan tidak tumbuh rambut, sehingga orang jijik melihat bahkan tidak mau mendekatinya. Sudah miskin, diuji seperti itu, makin merana, gitu ya. Kemudian yang kedua, orang kedua ini diuji semua badannya, kulitnya penuh dengan penyakit, penuh dengan borok pun macam-macam lah. Orang pun menjauhi. Sudah miskin, diberikan penyakit seperti itu. Dan orang ketiga orang buta. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Ingat bahwa ujian itu juga bukan berlaku kepada kemiskinan saja. Kaya pun ujian dari Allah, ya kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai fitnah bagi manusia. Datanglah malaikat, kemudian mencoba mendatangi orang yang pertama itu, yang kepalanya banyak penyakitnya dan tidak tumbuh rambut itu. Bertanya, wahai fulan, seandainya nih engkau punya angan-angan, kira-kira angan-anganmu apa? Gitu ya. Maka dia mengatakan, aku tidak punya angan-angan kecuali Allah sembuhkan penyakit kepalaku, Allah tumbuhkan rambut di kepalaku, dan Allah berikan rambut yang indah sehingga manusia tidak menjauhi dan membenci diri. Karena di zaman itu kan rambut itu kan luar biasa ya, mahkota di zaman dulu kan. Kalau di zaman sekarang ya biasa aja lah kan. Oh di zaman dulu ya, jangankan rambut di kepala, potongan rambut saja dijual orang dulu itu. Ya, jadi nggak dibuang tuh kalau seorang wanita memotong rambut, itu dijual tuh rambutnya untuk gelung kan. Mahal orang dulu itu. Jadi dulu itu memang bergaya itu dengan kepala. Ya, kalau sekarang tidak perlu mau botak, mau ada duit mau ada rambutnya, yang penting tebal aja lah dompetnya. Banyak perempuan datang. Bahasanya seperti itu ya. Kalau orang dulu kan penampilannya biasanya dari rambut ya. Makanya kemudian orang ini meminta diindahkan rambutnya. Kemudian akhirnya
Malaikat yang menjelma manusia ini berdoa kepada Allah, kemudian diusaplah kepala orang itu. Tiba-tiba semua penyakitnya rontok. Kemudian tumbuhlah rambut yang sangat indah. Tidak ada rambut seindah orang ini di kampung itu. Sehingga orang pun tidak jijik dan orang pun senang dengan dia, bahkan memuji rambutnya. Akhirnya kemudian sebelum pergi malaikat ini mengatakan, dari sekian hewan ternak, hewan mana yang kau sukai? Maka dia mengatakan, aku suka seekor unta. Diberilah unta bunting. Kemudian setelah itu malaikat ini pindah ke tempat lain, ke tempat yang kulitnya penuh dengan penyakit. Orang pun jijik mendekat, tidak suka. Maka pertanyaannya sama, kalau engkau berangan-angan, kira-kira angan-anganmu mau apa? Maka orang ini mengatakan, aku ingin disembuhkan semua penyakit kulitku, dan Allah berikan kulit yang halus, yang indah, sehingga manusia suka dan tidak menjauh dari itu. Akhirnya malaikat ini mengusap semua badannya sembuh, dan dia pun memiliki kulit yang luar biasa. Dan orang pun suka dengan dia. Kemudian ditanya soal hewan ternak, dia memilih sapi. Maka dikasihlah sapi bunting. Kemudian yang buta juga sama pertanyaannya. Akhirnya diusap matanya, melek. Kemudian ditanya hewan ternak apa yang dia sukai, dia suka kambing, maka dikasih kambing bunting. Habis itu malaikat meninggalkan 3 orang ini. Rupanya unta bunting ini akhirnya melahirkan 2 unta yang berpasang-pasangan. Kemudian anaknya yang berpasangan besar, kemudian melahirkan unta lagi. Akhirnya tanpa sadar, dari 1 unta bunting menjadi 1 lembah unta. Kaya dia dengan untanya. Orang yang kedua juga sama. Ketika sapinya melahirkan, kemudian anak-anaknya melahirkan lagi sampai dia punya peternakan sapi 1 lembah. Termasuk orang buta juga sama. Kambingnya berkembang biak sampai kambingnya 1 lembah. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji. Yang tadinya Allah uji mereka dengan keburukan, sekarang Allah uji dengan kebaikan. Karena ujian itu 2 ya. Keburukan ujian, kebaikan juga ujian. Mereka sudah baik itu. Mereka sudah sehat, ganteng, indah, disukai orang, punya kekayaan, apalagi yang diindaki. Maka Allah utus malaikat yang sama, cuman ketika mendatangi orang itu, malaikat menjelma seperti orang yang ketika orang itu sedang fakir-fakirnya. Kepalanya masih penyakitan, masih botak. Jadi malaikat itu menjelma orang botak yang banyak penyakit di kepalanya. Supaya diingatkan gitu maksudnya. Kalau orang berpikir kan, iya dulu juga saya seperti kamu. Nah gitu ya. Maksudnya begitu malaikat menjelma itu. Tapi rupanya orang ini kufur nikmat. Didatangi malaikat untuk diingatkan nikmat dia yang dulu lupa dia. Seolah-olah tidak pernah kepalanya disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian malaikat ini mengatakan, seeno orang miskin, orang fakir, butuh makan, bisa enggak kau kasih 1 ekor unta saja? Kemudian dia mengatakan, enak saja, ini unta warisan dari orang tuaku. Kufur nikmat dia, tidak menasabkan kepada Allah. Ini dibilang warisan katanya. Ya. Dia kufur nikmat. Akhirnya kemudian malaikat ini mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Sesungguhnya saya malaikat yang dulu pernah turun kepadamu. Karena engkau kufur nikmat, maka kau akan dicabut oleh Allah nikmat. Akhirnya selang beberapa waktu, kemudian untanya mati semua, dan dia pun penyakitnya dibalikkan lagi, sehingga orang-orang benci lagi kepada dia. Kufur nikmat, ya kan? Lah orang yang kedua juga sama seperti itu, menasabkan nikmat bukan kepada Allah, dan tidak pernah dia merasa disembuhkan Allah. Kufur-kufurnya nikmat. Akhirnya Allah kembalikan lagi penyakitnya, Allah semua matikan sapinya. Miskin lagi, kulitnya penuh dengan borok lagi, orang tidak suka mendekati dia. Hanya orang yang ketiga, orang buta itu. Orang buta ini bersyukur. Ketika malaikat ini datang pura-pura jadi orang buta, maka orang buta ini terkenang dulu waktu dia buta. Sehingga ketika malaikat ini mengatakan, bisakah kau mintakan 1 kambingmu saja untuk diriku? Kata orang buta yang sudah sembuh, jangankan 1 kambing, 1 lembah kambing saya kasihkan kamu. Dengan penglihatanku saya bersyukur dibandingkan 1 lembah kambing itu.
Maka malaikat ini mengatakan, tidak, sungguhnya saya malaikat, saya diutus Allah untuk mengujimu dan kau telah lulus ujian. Akhirnya dia tetap melihat dan kambingnya semakin banyak. Begitulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau kufur maka telah siap-siap azab Allah yang pedih, tapi kalau engkau syukur la azidannakum, kami akan tambah nikmat kalian. Kembali bahwa wa tuhibbunal mala wa tuhibbunal mala. Di sini ada kalimat al-mal. Dalam bahasa Arab harta ini disebut malun. Dalam bahasa Arab harta itu disebut malun. Malun itu diambil dari fiil mala yamilu mail. Artinya kecondongan. Kenapa harta disebut mal? Karena jiwa itu condong untuk memilikinya. Dan jiwa itu condong kepada para pemilik harta. Jadi jiwa condong untuk mengambilnya, dan jiwa juga condong kepada para pemilik harta. Kan begitu ya? Kalau antum melihat tetangga, rumahnya bagus, cantik, kemudian punya mobil cantik gitu ya, kebunnya banyak, kos-kosannya banyak, terkadang kita berangan-angan kapan saya seperti dia, seolah-olah ingin memilikinya. Ya, karena harta itu disebut mal. Ya. Ataupun condong kepada para pemilik harta. Apabila para pemilik harta sudah ngomong, pendapatnya paling didengar. Ya kan? Kalau orang yang punya pemilik harta sudah bicara, paling didengar dia. Pemanya di masjid mengadakan rapat antara Pak Imam, kepala yayasan, dan para penyumbang. Dibuka rapat hari ini. Kemudian kata Pak Imam, sebaiknya begini. Kenapa begitu? Karena ada dalilnya, Quran, Sunnah, bla 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 bla. Dibantah sama muhsinin. Oh, enggak bisa. Kalau nggak ikut saya, berhenti saya sumbangan. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Imamnya dipecat. La ilaha illallah. Coba. Pak Imam yang dipecat. Alasannya Pak Imam kan bisa dicari, tapi yang nyumbang susah nyari. Kan gitu ya. Biasanya alasannya seperti itu, karena memang harta itu disebut harta mal. Orang cenderung gitu ya. Ya, mal itu, makanya kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fannasu anhu qad malu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ra'aitun nas qad malu, aku melihat manusia sungguh malu. Ya, malu, mereka sangat ingin mendekati pemilik harta, condong kepada para pemilik harta itu. Tetapi wa ma la indahu malun, tetapi kepada orang yang tidak punya harta sama sekali, fannasu anhu qad malu, maka manusia pun berpaling dari dia. Contoh sederhananya ya, sering saya contohkan kepada antum. Kalau antum punya anak perempuan, ya, ada dua laki-laki yang melamar anak antum. Satu santri Jabal Uhud, hafal Quran, tapi miskin, tinggalnya di Ruli. Satu dokter spesialis, gajinya 1 bulan 1 miliar. Kira-kira antum jodohkan ke yang mana nih? Ini dokter ganteng, udah ganteng, kaya, gajinya banyak. Ini santri dah hitam, kriwel, tapi hafal Quran. Tinggal di Ruli pula. Ya, pasti karena harta itu disebut mala yamilu. Ya kan? Mala yamilu artinya kecondongan kepada pemilik harta kan? Ya dia mikirlah, ya sudahlah, yang santri Jabal Uhud nanti aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi adiknya katanya. Ini yang ini dulu lah, dan itu ya. Termasuk anaknya didoktrin seperti itu juga. Jadi para penghafal Quran, walaupun dia hafal Quran, ahli agama, ya nggak dilihat lah. Ya, karena harta itu dari mala yamilu tadi. Ya, kecenderungan orang itu tidak mau kepada yang tidak punya harta. Selain yamilu ala nafsihi, juga yamilu ala ghairihi gitu ya. Selain dia ingin memiliki untuk diri sendiri, dia pun memandang kepada para pemilik harta orang lain. Seperti itulah disebut mal.
Makanya di sini Allah mengatakan wa tuhibbunal mal, kalau orang terlampau cinta yang memalingkan harta dimasukkan ke dalam hati kita, hubban jamma, jadilah manusia-manusia yang tidak pernah memuliakan anak yatim, tidak pernah membantu fakir miskin, dan mereka rela untuk mengambil hak orang lain. Karena biasanya orang yang terlampau cinta dengan harta maka melahirkan sifat-sifat bakhil. Namanya cinta dengan harta, hilang sedikit saja ditotal sama dia. Ya, ada orang-orang itu yang pelit, bukan hanya pelit kepada orang lain, pelit kepada dirinya. Uangnya banyak di ATM, tapi penampilannya kayak orang nggak punya uang. Ada orang kayak gitu, makanya biasa saja. Padahal dia bisa beli pakaian bagus, gitu ya. Penampilannya agak bagus lah, punya uang, kan nggak apa-apa tahadus bin ni'mah kan. Tahadus bin ni'mah itu tidak ada masalah. Antum punya uang, beli sendal bagus, ya. Beli jam tangan bagus gitu, beli pakaian bagus, beli mobil bagus, tidak ada masalah. Itu namanya tahadus bin ni'mah. Allah mengatakan fa bi ni'mati rabbika fahadits. Kita disuruh menampakkan nikmat Allah kan. Jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau tujuan kita membeli sandal, membeli baju, membeli tas, membeli jam, membeli handphone dalam rangka merendahkan orang lain, itulah letak kibernya di situ, sombongnya. Letak sombongnya itu bukan di pakaiannya, bukan di jamnya, bukan di handphonenya, tapi di hati dia. Tujuan membelinya itu untuk merendahkan dan menyakiti orang fuqara wal masakin, itu maksudnya. Tapi kalau hanya untuk dia, ini uang saya mau beli ini, terserah saya lah. Saya nggak ada maksud yang lain kok. Bahkan kalau seandainya dia beli mobil bagus kemudian untuk menolong orang kan lebih baik lagi gitu ya. Tapi tidak juga orang seperti itu. Sudah bakhil kepada orang lain, bakhil kepada dirinya, hartanya ditumpuk-tumpukan di ATM, akhirnya tidak sadar datang kematian. Nah, untuk apa harta di ATM itu jadinya? Masa disimpan sampai dia mati saja kan? Nggak ada gunanya jadinya. Karena sesungguhnya harta itu kembali ke pemilik harta, ikhwan, di akhirat itu. Makanya ada istilah man asha ala syai'in mata ala syai'in, wa man mata ala syai'in bu'itsa ala syai'in, katanya. Ada istilah seperti itu. Siapa yang hidup kemudian melakukan kebiasaan tertentu, maka mati pun dia akan sama dengan kebiasaannya. Kalau mati sama dengan kebiasaannya, dibangkitkan pun sama seperti kebiasaannya. Kalau seandainya dia hidup bakhil gitu ya, tidak mau membantu fakir miskin, maka saat matinya juga sama seperti itu. Dibangkitkannya pun sama seperti itu. Bahkan jadi beban harta itu, karena pertanyaannya dua masalahnya harta itu kan. Makanya ada istilah, Nabi SAW pernah mengatakan, orang-orang miskin lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya, jaraknya setengah hari kehidupan akhirat. Kata orang kaya, nggak apa-apa kan setengah hari sebentar. Setengah hari akhirat beda dengan setengah hari dunia. Setengah hari akhirat itu sama dengan 500 tahun, karena satu harinya sama dengan 1000 tahun. Jadi nunggu 500 tahun masuk surga orang kaya itu. Ya, setengah harinya akhirat itu sama dengan 500 tahun. Kenapa ya? Tadi karena soalannya banyak. Min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dari mana dan kemana. Itu yang dua itu, dari mana ke mana. Kan repot tuh. Ya. Pertama, dari mana? Maksudnya kamu dapat harta itu halal atau haram? Itu ditanya juga gitu. Kemudian kemana? Ditanya lagi. Oke lah, dia mengatakan saya cari harta halal. Tapi dibelanjakan kemana? Ke haram atau ke halal? Makanya sering saya katakan ada 4 kelompok tentang masalah harta kan. Pertama, ada yang mencarinya halal, kemudian diinfakkan ke yang halal, maka inilah sebaik-baik manusia. Kemudian yang kedua, carinya halal, tapi diinfakkan ke yang haram, maka dia akan tetap ditanya, bukan dari mana, ditanyanya, tapi kemana kau belanjakan. Nah, itu soalnya harus dijawab. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mencarinya dengan cara haram, tapi diinfakkannya ke yang halal. Maling untuk bangun masjid, merampok untuk pergi haji, kan bagus tuh. Korupsi untuk bantu fakir miskin, bagus. Ya seperti itu gitu. Ada juga yang maling ini berdalil, dia nyuri uang 2 dirham. Kemudian dikatakan sama kawannya, mencuri itu tidak boleh. Kemudian yang mencuri dia mengatakan, tidak, aku sudah infakkan 1 dirham.
Yang 1 dirham ini saya makan. Kenapa saya infakkan? Karena Nabi yang mengatakan, kalau orang infak itu berarti akan dilipat gandakan berapa? 7 kali lipat, 700 kali lipat pahala katanya. Berarti kalau saya ini yang satu nih, berarti sudah ketutup dengan 700 kali lipat itu. Jadi sisanya masih 699 lagi gitu ya. Ini yang nutup yang satu. Dia tidak sadar bahwa yang diinfakkan itu harta haram. Artinya bahwa pertanyaannya, dari mana kau dapatkan? Ini ditanya, dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Kalau Anda mencari harta dengan cara yang haram, Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Apa dapat pahala? Tidak, karena Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi jangan menghayal dapat 700 kali lipat itu. Itu yang dari harta baik dapat 700 kali lipat. Kalau dari harta haram, ya Allah tidak akan menerima, karena Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan yang lebih parah, sudah nyarinya haram, dibelanjakan ke yang haram. Pasang togel untuk zina. Nah, itu kan masalah. Pasang togel untuk beli khamar, berjudi untuk main perempuan, berjudi untuk membunuh orang gitu ya. Jadi itu kalau itu udah kuadrat dosanya. Jelas tuh pertanyaannya, dari mana dan kemana ya, kenal tuh. Baik, kembali bahwa wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan sebab rahasia jahatnya orang itu karena terlampau mencintai harta, dan itulah yang dilakukan orang-orang Arab jahiliyah. Karena konteks ayat ini kan ditujukan kepada mereka, tetapi dalam bahasa usul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebuah pelajaran itu bukan karena sebab turunnya, tapi karena umum lafadznya, sampai juga mencakup kita kalau sifatnya seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini 4 ayat dulu, silahkan kalau ada yang bertanya, tafadhol. Ya. Jadi kalau ada seorang anak saja yang tinggal pergi sama bapaknya, Oke. apakah itu menjadi kewajiban dari pamannya atau kakeknya dari pihak bapaknya, dan apakah si pamannya atau kakeknya itu berdosa jika tidak menafkahi si anak tadi? Tapi si paman sama kakeknya tadi udah nasihatin bapaknya untuk menafkahi si anak tadi. Maksudnya ini peristiwanya bercerai gitu, itu gimana? Ya. Suami istri bercerai, kemudian anak bapaknya pergi entah kemana, akhirnya istri dan anaknya terlantar. Kewajiban siapa ini? Gitu pertanyaan antum kan? Ya sudah, alhamdulillah. Ya kembali bahwa kalau seorang wanita tidak punya suami, maka dia kembali ke keluarganya. Kembali ke keluarganya. Ya, artinya saudara-saudaranya harus menolong dia kalau dia tidak punya suami. Tapi kalau sudah punya suami, berarti tanggungan suami. Apanya dia susah, kan ada suaminya. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada suaminya, berarti kewajibannya kembali kepada orang tuanya. Jadi anak wanita itu harus kembali kepada orang tuanya kalau masih ada orang tuanya. Kalau enggak, ya ikut pamannya. Dan kalau seandainya saudara-saudara laki-lakinya yang sekandung itu Allah berikan nikmat banyak, maka dia beri nafkah kepada saudaranya, memberikan nafkah kepada mereka jauh lebih afdal dibandingkan membantu fuqara wal masakin. Karena mereka, antum dapat 2 perkara kalau membantu mereka. 1, membantu pahala sedekah, 1 pahala silaturahim, menyambung silah. Ya dapat silah dan dapat pahala sedekah. Tapi kalau membantu fakir miskin, ya dapat pahala sedekah saja, tapi tidak dapat pahala silah. Ya, wallahu a'lam. Batas mengkapi yatim tadi, apakah sampai dia balik atau sampai dia mandiri? Sampai balik. Karena Nabi SAW mengatakan la aitama ba'dal bulugh. Tidak disebut anak yatim lagi kalau sudah balik. Berarti nanti titelnya bukan yatim, tapi bisa miskin, bisa fakir, kan itu ya. Jadi kalau antum ingin mengkafir anak yatim, itulah batasan syariat. Sebenarnya tidak lama. Kalau anak perempuan kan 9 tahun sudah balik. Kalau anak laki-laki 15 tahun sudah balik, kan gitu ya. Berarti kalau sudah 9 tahun anak perempuan, 15 tahun anak laki-laki, berarti antum sudah dapat pahala kafir.
Kalau antum mau menambah lagi, berarti antum menambah pahala kafil menjadi pahala membantu fakir miskin, berubah. Ya. Dan tentu pahalanya berbeda karena ada hadis Nabi SAW tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, as-sa'i ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Wa kal qa'imil ladzi la yaftur wa qas-sha'imil ladzi la yaftur. Apa kata Rasul? Orang yang menolong hamba-hamba dari kalangan janda-janda miskin ataupun orang-orang miskin maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dan sama dengan orang yang sholat malam tidak pernah futur dan orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Bayangkan, membantu janda yang miskin gitu ya, ataupun orang miskin kata Rasulullah itu sama kedudukannya dengan mujahid, sama kedudukannya dengan orang yang sholat malam setiap malam dan tidak berhenti, sama kedudukan dengan orang yang berpuasa sunnah tidak pernah berbuka. Luar biasa tuh pahalanya ya, membantu orang miskin. Jadi itu pahalanya sudah beda lagi, dari pahala mengkafil menjadi pahala mujahid, seperti orang sholat malam, seperti orang yang berpuasa. Jadi double pahalanya dia kalau mau meneruskan terus mengkafilnya. Wallahu a'lam. Iya, Bang. Kan dari mengataskan kemiskinan atau orang itu lebih afdal daripada kita masih mengatakan orang miskin tapi kita terus gitu. Oke. Nah itu mengentaskan itu sama kayak diri sendiri atau batasannya seperti Ya alhamdulillah, yang mengentaskan fakir miskin. Maksudnya kalau kita, contoh mamanya zakat. Kalau dulu ada istilah di masjid-masjid itu, zakat fitrah sampai numpuk segulung pakai beras. Alasannya kenapa kami pakai uang? Karena kalau pakai beras Ustaz, ini tidak cukup bagi-bagi orang miskin. Berasnya masih banyak, waktunya sudah habis katanya. Iyalah kalau setiap fakir miskin dikasih 3 kilo. Coba setiap saat umpamanya di sini ada 10 fakir miskin, satu orang kasih 1 kintal. Atau 1 ton satu orang. Kan lama dia miskinnya. Ya kan? Artinya dia nggak minta-minta lagi dengan beras itu kan. Dia kan makan aja nggak akan minta-minta lagi. Jadi jangan berpikir gimana kasih. Umpamanya oke lah untuk zakat fitrah tahun ini kita lihat yang paling orang 10 di sini. Mungkin kayaknya yang satu ini 3 kilo, ini 1 ton umpamanya kan. Biar yang ini dikayakan dulu. Mungkin dengan 1 ton jadi juragan beras kan. Dia jual lagi berasnya, jadilah juragan beras dia. Kaya nanti tahun depan besok lagi. Karena kalau seandainya kemudian kita bagi rata dan orang miskin tetap miskin, sampai kapan ya orang miskin ini lahiran miskin lagi anaknya, nanti lahiran lagi miskin lagi cucunya, makin berkembang itu ya. Ya. Tapi kalau dientaskan satu, ya anaknya jadi kaya nanti, sekolahkan tinggi-tinggi. Nah, jadi ya ini kan bahasanya kan istiadat para ulama seperti itu. Bagaimanapun mengentaskan orang miskin itu 1-2 lebih afdol dibandingkan sama sekali tidak mengentaskan satu miskin pun walaupun menolong. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.